Oke ya, sini kita mulai dari nomor yang kecil dulu ya. Ini bagian B, nomor 2. Katanya soalnya di sini adalah sebuah batang aluminium memiliki panjang 8 meter dan diameter 4 cm. Ditempatkan secara horizontal, berarti mendatar ya, di mana salah satu ujungnya ditahan pada sebuah dinding. Ujung lainnya katanya diberi beban dengan massa 2.500 kg dan diperoleh modulus geser sebesar 3 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Oke, nah di sini berarti dimintanya adalah yang pertama berapa tegangan geser aluminiumnya, berarti stresnya berapa. Berikutnya adalah yang B, dicari berapa defleksi vertikalnya. Berarti itu kira-kira istilah lebih umumnya perubahan panjang lah ya, mirip seperti itu. Oke, nah di sini berarti kan konsepnya kalau kita bicara tentang modulus apapun itu kan perbandingan antara stres dengan strain ya. Jadi di sini kita bicara misalkan modulusnya modulus geser, saya kasih G aja. Ini itu kan perbandingan antara stres dengan strain. Nah, di sini stres itu kan selalu, ini saya kasih simbol misalkan ini sigma, ini simbolnya adalah silangnya kecil. Kan stres itu di sini adalah gaya persatuan luasnya yang diberikan. Kemudian strainnya itu di sini berarti adalah defleksinya, delta X, dibagi X0-nya, ke panjang awalnya. Nah, berarti di sini yang pertama adalah, kalau kita mencari tegangan geser, ya tegangan itu stres tetap, berarti yang A, kita mencarinya sigmanya, tegangan gesernya, berarti ya itu tinggal F dibagi dengan A. Kira-kira F-nya dari mana? Gaya apa yang membuat dia mengalami tegangan di situ? Gaya beratnya di beban itu. Gaya berat dari siapa? Si bebannya kan ya? Oke, berarti apa itu? M dikalikan dengan? Gravitasi. Oke, M kalikan dengan G dibagi A-nya, luas penampang si batang aluminium kan ya? Berapa itu kira-kira berarti persamaannya? PR kuadrat. PR kuadrat ya. Pi R kuadrat. Dengan catatan di sini masih diameter, hati-hati. Berarti R-nya sama dengan 2 cm. Oke, ini ada semua nggak datanya? Untuk mencari tegangan geser? Ada. Ada ya? Anda bisa hitung kan? So, dihitung berapa? Misalkan berapa hasilnya? Jangan lupa sebutin dulu ya, kalian pakai G-nya berapa?
19,9 kali 10 pangkat 6 dengan gravitasinya pakai 10, Pak. 9,9 19,9 kali 10 pangkat 6. 11,9 kali 10 pangkat 6 ya? Iya. Oke, satuannya apa kira-kira? Lihat dari dimensinya. Newton per meter Newton per, luas itu meter per Meter kuadrat. ya. Oke, sip. Ini tadi pakainya G-nya sama dengan 10 ya. Oke, itu yang A. Yang B sekarang. Mencari defleksi vertikalnya. Berarti yang dicari adalah di sini delta X-nya. Kira-kira gimana? Kita punya persamaan tuh ya. Kan G-nya sama dengan, kita pecah, berarti ada F per A dibagi delta X per X0. Dari sini, kalau saya mau tahu delta X gimana, berarti sama dengan apa? F dikali X0 per G kali A. Jadi, F dikali X0 0 dibagi, G kali A. oke, G kali A ya, A kali G. Oke. Ada semua datanya di sini? Lengkap ya? lengkap. Oke, silakan dihitung berapa. Boleh F per A-nya langsung pakai yang atas, jawaban A. Nggak usah dihitung ulang lagi juga boleh. Nomor 5,31 kali 10 pangkat min 4 meter. 5,31 Kali 10 pangkat min 4. 531 kali 10 pangkat minus berapa? 4. Yang lain sama hasilnya? Coba. E per A. Pangkatnya cek lagi. Coba. Pangkat min 3 ya? Pangkat min 3 ya, Pak? 3 ya? Iya, min 3. Oke. Min 3 ya. Bentar. Min 3. Oh. Oke. Ini ya, jadi ya kita dapat yang pertama itu stresnya sekian, dengan gesernya.
Yang kedua adalah kita dapatkan defleksi vertikalnya ya. Dan defleksi itu kan perubahan terhadap kondisi awalnya di situ. Terdefleksi dia. Oke, ini nomor 2 ya, masih tentang apa? Tentang elastisitas. Jadi konsepnya kalau bicara tentang modulus, mau modulus Young, modulus geser, modulus puntir, itu hampir semua nanti konsepnya sama. Pokoknya perbandingan antara stresnya dengan strainnya di situ. Oke, itu nomor 2. Selanjutnya tadi nomor 6. Oke, ini ya. Ini katanya ada 2 buah batang terdiri dari tembaga dan kuningan. Disusun seperti pada gambar di samping. Oke. Berarti yang warna biru adalah tembaga, yang warna merah adalah kuningan. Panjang masing-masingnya berarti LA-nya 3 cm. Kemudian L yang B-nya itu 5 cm ya. Berikutnya, sedangkan di jari penampangnya adalah sama, yaitu 0,25 cm. Sebuah gaya F, di soal ada ya, di gambar terlihat, sebesar 6.500 Newton dikenakan pada ujung kuningan. Lihat gambar, oke. Diketahui modulus Young tembaga adalah sekian, 1,1 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Dan modulus Young kuningan adalah 9 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Tentukan perubahan panjang masing-masing tembaga dan kuningan. Masing-masing ya. Oke, berarti di sini bisa dituliskan dulu persamaannya kan ya. Persamaannya adalah modulus Young itu kita punya Y misalkan ya, modulus Young sama dengan F per A, stresnya dibagi sama strainnya adalah delta L per L0. Oke, nah di sini poinnya adalah F ini diberikan secara mendatar dan kondisinya antara B dengan A itu kan dia ini serial ya. Jadi nanti seluruh gaya F yang diberikan ke si batang kuningan ya itu akan sama juga diberikan ke batang tembaganya ya. Jadi F-nya itu dia istilahnya dia akan merambat ke si tembaga dengan nilai yang sama tetap. Nah, berarti di sini kalau kita mau cari delta L kayak tadi ya. Berarti kan persamaannya kalau delta L itu F dikali L0 dibagi A dikalikan modulus Young-nya. Jadi kalau saya pengen tahu berapa masing-masingnya ya, sederhana kan, delta L untuk si tembaga ya sama dengan berarti F L0-nya tembaga dibagi luas penampang tembaga modulus Young tembaga, kemudian delta L-nya si kuningan itu gayanya dikalikan panjang awal kuningan dibagi luas kuningan dikalikan modulus Young kuningan. Rasanya ini semuanya ada ya, F-nya ada, panjang awal masing-masing ada, luas penampang diketahui jari-jarinya, ada juga berarti modulus Young-nya juga dua-duanya ada. Sudah bisa dihitung berarti sini berapa? Masing-masing. Pak, berarti F-nya itu untuk dua benda itu sama ya, Pak? Ya, walaupun sama. Posisinya beda. Sama aja. Karena dia apa namanya? Dia merambat dari ujung kuningan ke tembaga, dia sama aja di situ F-nya. Nggak ada perubahan. Kecuali nanti kalau misalkan dia dipasang oleh kita misalkan vertikal, nanti bisa berubah konfigurasinya. Kalau ada berat yang di atas kan dia membebani. Tapi kalau
dipasang secara horizontal kayak gini nggak ada perubahan F-nya, sama aja. Jadi kalau kamu kayak gini misalkan ya, sistemnya misalkan kayak gini. Nah, kalau kayak gini misalkan. Nah, baru nanti hati-hati gaya yang apa? Diperoleh oleh batang yang kedua, nanti nambah bukan dari F aja tapi dari gaya berat juga. Kayak gitu ya. Tapi kalau kayak gini horizontal praktis ya, gaya F ini gaya satu-satunya yang bekerja pada sistem ini secara horizontal. Pak, boleh nanya? Boleh, sok gimana? Kalau pressure-nya tuh di selimut tabung, A-nya gimana Pak nantinya? Kalau pressure-nya maksudnya bukan di permukaan atasnya tuh, di selimut tabungnya tuh. Maksudnya ini misalnya pakai gambar yang di soal gitu ya? Iya, pressure-nya dari atas gitu. Pressure-nya ini saya gambar kayak gini maksudnya. Gini ya? Iya. Jadi luasnya tuh gimana cara ngitung luasnya tuh? Kalau kan nggak semua permukaannya itu. Ya, kalau kayak gini berarti nanti F-nya di sini kita nggak bisa hitung secara langsung, tapi ya kita harus ambil elemen DF-nya nanti. Sehingga nanti luasnya pun ya elemen luas DA. Nah, nanti biasanya di sini apa namanya ada keterangan persebaran gayanya seperti apa di titik yang apa namanya yang diberikan gayanya. Nah, itu apa namanya tidak sederhana yang kita pakai sekarang gitu ya. Jadi nanti pakai integral kita. Makasih Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi untuk sekarang kita masih bahas yang kalau F-nya itu nilainya uniform pada luas yang dikenainya. Jadi kita dibatasi dulu sekarang pada kasus itu ya. Jadi masih pokoknya F-nya tuh pada luasan yang diberikannya nilainya uniform. Jadi bisa pakai persamaan modulus Young seperti biasa. Oke, yang ini udah dihitung berapa? Masing-masing angkanya. Yang tembaga berapa, yang kuningan berapa? Perubahan panjangnya. Yang tembaga 195 per 6,875 pi kali 10 pangkat 5, Pak. Berapa? 195 per 6,875 pi 6,275 875 pi 875 pi terus
dikali 10 pangkat min 5. Terus yang kuningannya? Kalau aku Kuningan dapatnya 1,84 kali 10 pangkat min 4 meter. Itu yang mana? Yang kuningan. Berapa? 1,84 kali 10 pangkat min 4 meter. 4 meter. Terus kalau yang tembaganya aku dapatnya 9,028 kali 10 pangkat min 5. 9, berapa? 0? 28 028 kali 10 pangkat min 5. Iya, Pak. 10 pangkat minus 5 ya? 5. Ya, coba dicek ya. Yang penting persamaannya udah oke, tinggal menghitung dengan hati-hati ya. Di sini pastikan satuannya sesuai. Jadi sebenarnya ya hati-hati aja lah ya. Karena Sama kok, Pak. Sama? Oke. Sama. Sip ya. Tuh, yang nomor 6. Jadi tadi ya, ini F-nya sama saja, kecuali kalau kayak gini tadi, kayak gini sistemnya, yang saya gambar baru. Berarti nanti di kawat atau batang yang pertama ini, F-nya adalah F dari sini, F eksternal misalkan. Sedangkan pada batang yang kedua, nanti F-nya adalah F eksternal ditambah berat dari batang satu ya. Begitu. Baru ini beda. Tapi kalau kayak gini, karena dia horizontal, maka sama saja F yang diberikannya. Oke, ini nomor 6. Berikutnya tadi yang minta nomor 9. Oke, 9 ini ya. Apa ini? Oh, bundle physics. Biasanya ini kalau kalian offline ini praktikumnya ini ya. Oke, nah katanya sebuah pendulum bundle physics terdiri dari piringan dengan jari-jari berapa itu? Aku baca. Jari-jari R10 cm dan masanya itu adalah M sama dengan 500 gram. Oke. Dan batang serba sama, maksudnya batang homogen, panjangnya itu L 500 mm dan masanya M 270 gram. Angkanya enggak ya. Seperti pada gambar. Oke. Jadi kebayang ya. Yang ini tuh ada batangnya yang warna biru sepanjang L, di bawahnya ada piringan cakram. Jari-jarinya sekian, 10 cm. Pertanyaannya yang pertama adalah tentukan momen inersia pendulum. Gimana tuh kira-kira? Yang A, mencari I pendulumnya. Nah, kalau ada benda tegar seperti ini, yang terdiri dari gabungan beberapa benda tegar lagi, ini kan ada gabungan antara cakram atau piringan dengan batang. Ya berarti kita perlu menghitungnya adalah dia total penjumlahan dari kedua kedua momen inersia benda tersebut ya. Berarti saya tuliskan sini ini adalah I-nya. Saya kasih nama saja ya. Batangnya ini saya kasih nama B. Ininya piringannya P ya. Berarti I-nya si batang, I-nya si B ditambah momen inersianya si piringan. Tentunya di sini momen inersianya adalah terhadap titik poros putarannya. Kita lihat di sini ya, putarannya ada di engsel atas itu, kalau digambar.
Kita bisa tentukan di sini. Yang ini ya. Ini saya gambarkan, saya kasih tanda, itu adalah porosnya. Berarti yang pertama, berapa sih IB-nya terhadap poros itu nilainya? Berarti bayangkan ada batang homogen sepanjang L diputar di ujungnya. Ya, berarti kan yang ini kalau saya gambarkan, kira-kira ini sama dengan IB-nya itu adalah, ini ada batang, panjangnya L, diputarnya di sini. Titik O-nya. Sedangkan satu lagi, cakramnya itu adalah, sini ada piringan, ini titik pusatnya, kemudian diputarnya di sini. Oke, kalau yang batang berapa kira-kira? Di tabel sudah bisa dilihat kan ya? Batang homogen sepanjang L diputar di ujungnya. Berapa momen inersianya? Per 12 meter kuadrat. Per 12 itu di ujung di pusat. Eh, Yo. oh, sepertiga, Pak. Ketiga ya. Ya, Kan sepertiga. per 12 itu di pusatnya ya. Ya, per 12. Berarti yang ini 1/3 massa batang dikali, batang ini panjangnya L, berarti ini adalah L kuadrat. Ditambah, berapa I piringannya kalau dia diputar pada jarak tertentu? Sejauh mana ini? Sejauh L ditambah R kecil dari pusatnya. Kira-kira kalau dia tidak diputar di pusat masanya, kita bisa pakai teorema apa? Menghitung inersianya. Teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar. Oke, sumbu sejajar ya. Berarti kan ini sama saja dengan I-nya si piringan di titik pusat masanya ditambah M dikali apa ini istilahnya D kuadrat ya. D adalah jarak dari pusat massa si benda tersebut terhadap titik porosnya, berarti D-nya ini. Nah, itu D-nya ya. Jadi kita hitung sama dengan 1/3 M batang dikali L kuadrat tambah berapa kalau cakram di pusat massanya diputar? Berapa MR kuadrat? Setengah. Setengah ya. Kuadrat. Yang paling bisa kita ingat. Massa piringan R kuadrat ditambah massa piringan. D-nya adalah L kapital tambah M. 0,6. L kapital. L kapital ditambah L kecil kuadrat. Coba bisa dihitung nggak di sini? Udah bisa dihitung atau tidak? Angka-angkanya. Udah lengkap kayaknya. Sudah, Pak. Udah ya. Massa batang ada, panjang batang ada, massa piringan ada, jari-jari piringan ada. Oke, silakan berapa hasilnya ini?
Dapat berapa? Hati-hati sama angkanya ya. Satuannya hati-hati. Ini ada yang gram, ada yang sentimeter, ada yang milimeter. Ratus lima kali 10 pangkat min 3, Pak. 205 kali 10 pangkat minus 3. Min 3. Berarti 0, berapa? 205 ya? Iya, Pak. Kilogram meter persegi. Oke. Itu ya, itu mencari momen inersia dari pendulum, dari sistem pendulum yang terdiri dari apa itu dua benda, yaitu batang dan dari cakram ya atau piringannya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang B. Yang B yang diminta adalah apa itu yang diminta? Yang B. Berapa jarak antara sumbu putar dengan pusat massa pendulum ya. Jadi diminta berapa jaraknya di situ. Nah, di sini saya biasanya kita coba gambar dulu ya, biar sederhana di sini. Yang B, berarti kan kalau ini saya ubah gambarnya jadi agak mendatar misalkan. Kita kan punya dua benda, yaitu batang dan pendulumnya. Ini batangnya misalkan. Kemudian di bawahnya ada pendulumnya. Ini kira-kira ya. Nah, kemudian titik porosnya kita punya di sini. O-nya ya. Nah, kita ingin menentukan berapa jarak antara titik poros tersebut terhadap pusat massanya. Agar mudah, kita ambil saja poros ini sebagai acuannya ya. Jadi di sini misalkan adalah Y sama dengan 0-nya. Ke bawah kita bikin aja positif. Biar nggak negatif angkanya ya. Kita mau dibalik juga boleh ke atas. Nah, sekarang pertama kita kan ingin menghitung berapa pusat massanya ya. Berarti kan nanti YPM sistemnya sama dengan berarti YPM si batang dikali massa batang ditambah YPM-nya piringan dikali massa piringan kemudian dibagi dengan massa batang ditambah massa piringan. Kita perlu tahu di sini ya berapa YPM batang saja, berapa YPM-nya si piringan saja terhadap porosnya. Kira-kira kalau batang ini di mana pusat massanya? Batang serba sama? Tengah L. Tengahnya ya. Oke, di sini kan? Kira-kira di sini. Berarti kalau ini adalah YPM si batang, berarti dia punya jarak terhadap titik ini, poros yaitu sebesar setengah L. Nah, simpel kan ya? Sekarang kalau si cakram, di mana kira-kira YPM cakramnya saja? Sama kan ya? Di tengah-tengah cakramnya kan? Tengah-tengah cakramnya. Oke, sini. Ini adalah YPM si piringannya. Berarti jarak dia terhadap ini adalah berapa kira-kira di sini berarti?
L tambah R. L ditambah R. L tambah R. Ini sama dengan L tambah R yang tadi sama dengan setengah L. Berarti saya sudah bisa masukkan ke persamaan. Menghitungnya ini sama dengan YPM-nya ada kan ya? Setengah L, L-nya ada, bisa masuk. Ini punya angkanya. Masa batangnya juga ada, sudah bisa dihitung. YPM si P-nya, piringan juga udah punya, bisa dihitung. Masa piringan juga ada. Masa batang, masa piringan ada. Silakan berapa hasilnya. Nol 0,477 Pak. 0,477. 477 Satuannya apa? meter. Meter ya. Oke. 0,477 meter. Oke. Dah. Jawaban A sudah punya, jawaban B sudah punya, jawaban C bagaimana nyari yang C? Berapa periode osilasi dari si bandul fisis tersebut? Gimana cara nyarinya? Rumus dengan, yang ya. 2pi kali akar L. Dapat dari mana itu rumusnya? Langsung periode osilasi. Nah, ini itu nanti ya, yang namanya osilasi benda ini polanya sama, pegas, ya nanti ada pegas, osilasi itu kan, ada osilasi dari bandul matematis, artinya yang dianggap benda titik, ada osilasi dari bandul fisis yang seperti ini, artinya adalah semua bagian dari bandulnya diperhitungkan sebagai sebuah benda tegar, dan ada juga nanti osilasi pendulum torsi ya, semua sama polanya. Jadi intinya adalah bikin dulu persamaannya. Kalau ini bandul tuh bergeraknya kira-kira lurus atau rotasi ini? Geraknya, cenderungnya. Rotasi ya, oke. Kalau rotasi berarti kira-kira hukum Newtonnya kayak gimana bentuknya? Sigma F kali F sama dengan M kali V kuadrat per F. Itu kalau gerak melingkar. sigma F. Kalau rotasi, dinamika rotasi, hukum Newtonnya gimana? Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Oke. Gitu ya. Sip ya. Jadi nanti langkah untuk menentukan periode, frekuensi, persamaan gerak itu mulailah dari hukum Newtonnya. Kalau bendanya itu cenderungnya gerak lurus, sigma F M kali A. Kalau gerak bendanya cenderung rotasi, itu berarti pakainya adalah sigma torsi sama dengan I alfa. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita perlu cari berapa sigma torsinya. Nah, di benda ini, di benda apa istilahnya ini, bandul fisisnya, kan kalau kita gambar gayanya yang bekerja ada apa aja sih di bandul fisis? Pasti ada gaya berat kan ya? Ada gaya berat ke sini. Sini ada MG-nya, M total ya berarti ya. M total kali G-nya. Berarti yang total itu adalah massa batang atau massa piringannya. Kemudian kita proyeksikan kan ya, satu ke sini, satu ke sebelah kanan. Ini berarti kalau ini tetanya nanti kayak gini, ini tetanya, berarti tetanya di sini pilihnya ya, lihat di gambar. Iya. Ini berarti MG cos theta. Yang ke kanan adalah MG sin theta. Kira-kira gaya mana yang membuat bandul ini bergerak
bolak-balik? MG sin theta. MG sin. MG sin theta ini ya. Ini gayanya. Berarti saya punya torsinya adalah nanti gayanya sama dengan MG sin theta. Tuh polanya ya. Berikutnya, kalau torsi kan berarti gayanya kali sama lengan gayanya kan ya. Berapa lengan gayanya? Nah, di sini lengan gayanya adalah ini bukan L tambah R, tapi lengan gayanya ini adalah jarak dari pusat masanya terhadap porosnya, si soal yang B ini. Ini saya anggap aja saya kasih nama, istilahnya ini H gitu ya, saya kasih simbol. Sama dengan ini misalkan sama dengan H. Berarti ini tuh H, lengan gayanya. Jadi kita gambar gaya ini harusnya di titik pusat masanya ya. Jadi MG sin theta dikalikan dengan H. Itu torsinya sama dengan I kali alfa. Berikutnya adalah langkahnya, ubahlah bentuk percepatan di sebelah kanan menjadi bentuk posisi. Kan kalau kita punya percepatan itu kan turunan kedua ya dari posisi ya. Berarti kalau alfa turunan kedua dari posisi sudut. Berarti kan jadinya D kuadrat theta per dt kuadrat. Dan ini nilainya minus. Kenapa MG sin theta H-nya minus? Kenapa? Karena lihat di sini. MG ini kalau dia bekerja bikin theta ini makin besar makin kecil lama-lama. Makin kecil. Kecil kan ya? Nanti kalau dia ke sini pindah makin dekat berarti tetanya makin kecil ya. Sampai nanti pas dia tepat datar tetanya 0 kan? Dan seterusnya. Jadi karena MG sin theta ini gayanya itu membuat perubahan theta ini negatif, artinya membuat dia nilai tetanya mengecil, maka ini kasih minus. Jadi ini perubahan tetanya sebanding dengan minus dari gayanya ini torsi. Berikutnya triknya adalah kalau kita punya bandul, kita punya aturan kan ya, bandulnya harus punya sudut yang kecil biar harmonik. Berarti kita pakai aproksimasi sudut kecil ya. Jadi tetanya itu harus kecil sehingga nanti sin tetanya mendekati theta nilainya. Sehingga dia berubah jadinya minus MG theta H sama dengan I D kuadrat theta per dt kuadrat. Langkah berikutnya adalah buat yang bagian ini sendirian. Jadi gimana berarti sekarang? D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan apa? Jadi apa? I-nya pindah ke sebelah kiri jadi gimana? Min MG D theta H per I. Min MG H per I theta. Terus gini ya. Nah, kalau udah punya bentuk kayak gini, nanti sama untuk bandul fisis, bandul matematis, pegas, puntiran sama. Nanti bagian konstanta di depan theta, di depan X ini adalah omega kuadratnya. Nanti kamu kalau pegas dapatnya adalah, pasti gini. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus K per MX. Nanti kalau yang bandul biasa matematis pasti dapatnya D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus G per L theta. Dan lain-lain. Nah, ini pasti omega kuadrat. Didapat ya, sehingga saya punya omeganya sama dengan apa berarti di sini? Akar M kapital itu adalah ya, M kapital itu adalah batang. Massa batang tambah massa piringan kali gravitasi kali H dibagi dengan I. Jadi apa di soal ini? Nyarinya periode ya. Sama dengan 2pi per T. Berarti T-nya berapa hasil akhirnya?
T sama dengan apa berarti? Apa kali apa? 2pi dikali akar. Sama dengan 2pi dikali akar, dibalik ya? Dibalik. I per MB tambah MP GH. Dengan I-nya adalah jawaban soal A, H kapital jawaban soal yang B, besaran lainnya bisa dihitung. Jadi kalau kalian udah bisa, istilah minimal nurunin sampai dapat omeganya itu, mau apapun kasusnya nggak ada masalah nanti ya. Pak, mau tanya, Pak. Yuk. Tadi kenapa alfanya harus diubah ke posisi, Pak? Jadi ini tuh istilahnya kita tuh pengen dapat persamaan gerak dari osilasinya ya, mau bandul, mau pegas, apapun. Nah, kan persamaan gerak itu kita pengen tahu persamaan posisinya terhadap waktu. Nah, di sini kan di persamaan awal tuh ini torsi, ini I, ini alfa. Kan ini nggak ada posisi ya? Ya. Masih di antara ini yang nyambung sama posisi? Pasti percepatannya kan ya? Nah, itulah kenapa kita buka ke sini. Biar kita nanti dapat ekspresi atau besaran posisinya nanti. Jadi persamaan diferensial, kalau nggak salah nanti di matematika kan belajar juga ya cara nuruninnya. Begitu. Jadi ini adalah kita pengen dari konsep gayanya dapat gimana sih posisi terhadap waktunya, itu poinnya. Bapak, Yuk. Saya masih bingung Pak, dari setelah yang D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus M kali G kali H per I kali theta yang sama dengan omega kuadrat. Itu setelah itu kemana ya Pak? Jadi gini sebenarnya, ini tuh belum beres. Ini tuh saya langsung ngasih polanya aja. Ya, nanti kan ini kan sebenarnya tujuannya adalah kita pengen ngajari ini. Tujuannya kita pengen nyari theta, fungsi T, sama dengan apa? Yang nanti pada akhirnya kan dapetin yang ini loh, osilasi ya. X sama dengan A sin omega T, X sama dengan A cos omega T, dan lain-lain itu ya. Itu kan tujuannya kan. Dari sini, ini sebenarnya udah punya persamaan diferensial kita tuh. Jadi kan nyarinya fungsi theta ya. Lihat sebelah kiri. Ini ada theta. Saya turunin 2 kali. Hasilnya sama dengan theta lagi. Jadi kita coba tebak. Kira-kira fungsi apa sih yang saya turunin 2 kali kembali ke bentuk awalnya. Misalkan saya punya fungsi theta. Saya tebak ya sama dengan T kuadrat. Berapa turunannya kalau sekali? Saya turunin sekali jadi berapa? 2 theta. 2T kan ya? 2 T. Kalau saya turunin 2 kali, jadi berapa? 2. 2. Artinya kan turunan 2 kalinya sama awalnya beda ya bentuknya ya? Kira-kira fungsi apa yang bakal sama? Yang periodik kan ya? Coba tetanya sama dengan saya bikin A sin omega T. Berapa turunannya ini? A cos omega T. Omega kali A. Ini kan? Ya. Omega. Oke. Satu lagi berapa ya? Sekali lagi turunin jadi berapa? Min omega kuadrat.
min Theta per dt kuadrat sama dengan minus omega A, omega omega kuadrat A kuadrat Omega A kuadrat A. sin. kali sin Sin omega T. Lihat ya. T turunan keduanya adalah bla 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 sin omega T, asin omega T, tetanya asin omega T juga. Betul? Iya. Oke. Nah, ini saya coba pindah dulu ya. Kelihatan ya. Oke, saya minjem sini aja ya. Ini kan nggak dibahas ya. Tadi kan kita punya persamaannya apa? Tadi persamaannya saya punya adalah D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus apa tadi teh? Minus M omega total ya. kuadrat. Oh, M total. Tadi yang soal. G Oh, M total H per Per I ini ya. kali Kali theta. theta. Ini kan. Oke. Tadi kita pengen tahu kan apa sih fungsi yang diturunin 2 kali, hasilnya adalah sesuatu dikalikan dia sendiri. Tadi kan A sin ya tebakannya ya. Tebakannya adalah theta sama dengan A sin omega T. Kenapa? Karena nanti pas saya turunin 2 kali, kalian dapatnya apa? Minus T omega kuadrat ya. A sin omega T. Oke, lihat. Yang ini apa? Oh, itu tetanya. Theta. Oke, Tetanya. kita dapetin D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat theta. Cocokin. Jadi apa dapat kesimpulannya? Omega Jadi, kuadrat omega sama kuadrat dengan MG per I. Ya, itulah seperti itu. Itu polanya nanti. Semua oscilasi itu kayak gini sistemnya. Jadi tadi kenapa sih saya paksain kalian harus sampai kayak gini bentuknya? Alfanya saya ubah jadi turunan theta, saya pindahin, dia jadi sendirian tuh, biar nanti kalian bisa dapat ekspresi dari omega kuadratnya kayak apa. Ya, nanti yang tadi saya bilang ya, kalau pegas kalian dapatnya pasti D kuadrat X per dt kuadrat, ini yang pegas. Sama dengan minus, pasti ini K per MX didapatnya. Kalau bandul yang biasa, nanti dapatnya D kuadrat theta per dt kuadrat minus G per L theta. Kayak gitu. Ya. Jadi itu cara kalian dapat nanti apa namanya? Ekspresinya ya. Nanti ujian 2 kita belum tahu ya apakah akan ada esai atau sama kayak kemarin. Jadi ya minimal yang gini bisa lah. Oke, masih ada yang nanya tentang ininya? Siapa? Jadi coba ya. Coba aja kalian sampai dapat buktiin omeganya si pegas, omeganya bandul, omeganya bandul fisis, bandul matematis, sama omeganya torsi puntiran. Bandul puntir. Berapa dapatnya periodenya? Ada yang dapat? Yuk, ada yang dapat?
I-nya 0,205, H-nya ada 0,477 meter, massa batangnya 0,27 kg, massa piringannya 0,5 kg, G-nya 10 aja lah. Jangan lupa ada 1,48 Pak. Sekitar 1,48. 1,48. Mana itu pulpen saya tahu ini. Bentar ya. Sama dengan 1,48. Apa satuannya berarti? Periode? Detik. Detik ya. Sekan. Oke, sip. Oke, sip. Betul segitu nilainya. Masih ada yang bertanya yang ini? Jadi ini sebenarnya soalnya tuh dituntun, kalian ABC itu dituntun buat jawab soalnya ya. Jadi misalnya soal itu cuma nyari periode aja. Tapi dituntun dari A-nya, cari I-nya dulu berapa. Yang B-nya cari H-nya, kemudian yang C baru ya, cari periodenya. Gitu. Boleh lihat yang setelah itu. Yang mana? Coretan buat dapat omega. Oh, yang ini. Iya. Mau saya screenshot ya, Pak? Oh, boleh. Jadi kita coba ya, nomor 10 kan ada pegasnya. Kita coba hitung omega pegasnya dari kayak gininya ya, biar tahu. Walaupun udah hafal pasti akar K per M kalian. Omeganya. Oke, udah ini? Kita ke nomor 9 udah, 10 ya. Pak. Yuk. Yang nomor 8 itu pakai energi potensialnya itu yang setengah kx kuadrat bukan? Atau pakai yang fungsi itu? Yang ini, soal ini. Ya. Soal ini tuh sebenarnya B-nya, kan ini U-nya sama dengan BX kuadrat ya. Nah, si B-nya ini sebenarnya dia belum tentu setengah nilainya. Tapi nggak tahu kalau dihitung berapa. Jadi Aku dapatnya 50. ya, jadi B ini nggak setengah ya. B-nya ini B-nya nilai dia. Jadi harus dihitungnya menggunakan persamaan ini. Berarti kamu harus cari dulu B-nya berapa di sini. Tadi dapatnya berapa? 50 ya? Iya, Pak. Kan bisa kan ya, masukin datanya kan, US-nya mana nih? Ambil titik berapa misalkan. Kan ini kan U-nya ini ya. Ambil titik yang X-nya kamu tahu, U-nya kamu tahu. Mana? Coba. Yang U-nya 2 Joule sama 0,2 meter. Nah, boleh. 0,0. Ambil di sini ya, 20 sama ini ya. Oops, sorry. Sama di sini. Boleh, atau juga 10 juga bisa nih. 10 sama di sini berapa? Nanti kalian masukin ya, U-nya berapa, X-nya berapa, dapat B-nya. Baru bisa dihitung. Ya. Jadi kan ini energi potensial dari partikel, bukan dari apa namanya, bukan dari pegas. Kalau disebutnya sebuah pegas, benda terhubung pada pegas, sudah selesai, setengah berarti B-nya. Oke Pak, makasih Pak. Oke ya, 10 ya. Nih. 10 katanya sebuah benda satu memiliki massa 0,2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 8 meter per second. Oke. Kemudian menumbuk benda 2 bermassa M2 yang diam. Berarti ini bagusnya kita kasih keterangan aja ya. Nanti di sini saya bikin. Ini adalah V1 awalnya sama dengan 8. Kemudian V2 awalnya sama dengan 0. Awalnya gitu. Dan terhubung pegas dengan K-nya, angkanya ya, 12.108,5 Nm per meter, seperti pada gambar.
tumbukannya elastik sempurna. Ingat ya, kalau sempurna itu persamaannya seperti apa. Setelah tumbukan, benda 2 berosilasi dengan periode 0,14 detik. Dan benda 1 bergerak ke kiri hingga jatuh pada jarak D. Lihat gambar. Ya, dilihat ya. Jika tinggi hanya 4,9 meter, berapa jarak D? Oke. Sekarang kita coba cari dari yang diminta apa. Yang diminta adalah D. Yang saya tahu itu hanya, kira-kira saya butuh apa di situ? Mencari D ini. Mula-mula Pak, kayak di ujung meja. Berarti kan nyari D ini tuh sebenarnya kan sama ya waktu soalnya waktu Senri kalau nggak salah ya. Kan cari X kan ya betul sama dengan ini tinggal V dikalikan dengan T ini kan ya. Sementara yang mana V-nya? V-nya adalah ketika si benda 1 ada di sini. Ini V-nya. Berarti ini apa V-nya? Oh ini bersama dengan adalah V1 setelah dia tumbukan betul kan ya? V1 F. Berarti sama dengan ini V1 setelah tumbukan dikalikan T-nya apa hubungannya sama ini berarti? Dengan H? Akar apa berarti? Kamu punya Pakai itu Pak, pakai kinematikanya bisa. Kan ini kan kecepatan dalam arah Y-nya 0 kan ya? Berarti dia jatuh bebas kan ke bawah? Iya. Berarti apa? Y sama dengan 0 Kan ditambah Y sama setengah dengan T kuadrat. 0 tambah apa? Setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Berarti T-nya sama dengan 2 4 kali 2 berapa? kali 4,9. Kalau persamaannya apa? Akar 2G per H. Nah, akar 2 G per Y. itu ya? H per G, G per H. Dua H per G. Kebalik ya. 2H per G. Di akar 2H per G. Oke. Hanya di soal ada, oke. G-nya bisa dihitung berapa. Saya butuh apa berarti? Saya butuhnya adalah V1F-nya. Gimana nyarinya? Berapa kecepatan benda 1 setelah tumbukan? Tumbukannya elastik sempurna. Masih ingat persamaannya apa? Setelah kita memasukkan kekalan energi dan kekalan momentum, dapatnya apa? V1F sama dengan massa 1 dikurangi massa 2 per massa 1 ditambah massa 2 dikali V1 mula-mula. Oke, ini ke sini ya. Saya butuhnya adalah V1 akhir, tadi disebutkan sudah. M1 kurangin M2. M1 tambah M2 dikalikan V1 awal ditambah 2 M2 dibagi M1 tambah M2 V2 awal ya. Ini umumnya ini adalah hasil dari kita mengkombinasikan hukum kekalan momentum dan hukum kekalan energi kinetik ya. Oke, di sini kita lihat karena kecepatan awal benda 2 0 berarti yang ini suku ini 0. Oke ya. Berarti kita tinggal memasukkan persamaan yang ini aja. Kira-kira apa di sini yang belum punya kita? Sudah ada semua. Oh, massa 2. Massa benda 2-nya belum punya. Jadi di sini tadi ya, pertanyaannya adalah sini V1F yang belum punya. Kita ke sini sekarang. Kenapa? Karena saya nggak tahu massa 2-nya berapa. Gimana cara nyari massa 2-nya? Di soal disebutkan. Setelah tumbukan, benda 2-nya berosilasi dengan periode sekian. Berarti kira-kira apa kaitan antara periode osilasi dengan masanya? Itu Pak yang
hubungan antara konstanta pegas dengan massa dan kecepatan sudutnya. So, paling simpel apa? Ada K di situ. Ingat kan ya, omeganya apa? Kalau pegas? Omega sama dengan akar K per M. Akar K per M. M-nya M berapa? Ya, M-nya adalah M benda yang menempel pada pegas tersebut kan. Berarti M-nya adalah M2. Ya, berarti kita punya berapa itu omeganya adalah 2pi per T sama dengan akar K per M2. Bisa cari M2-nya sama dengan bla bla bla. Itu. Dapat di sini ya. Jadi saya urutin dari ujung tadi, saya butuh apa, terus saya dapat apa lagi, saya butuh apa lagi ya. Ini 3 konsep, kinematika, momentum, sama osilasi ya. Satu paket. Bisa dihitung, silakan. Oh, mungkin sama ini ya. Cara nyarinya gimana? Kalau pegas, berarti geraknya apa? Kita mau cari omeganya pegas. Pegas geraknya apa? Lurus atau rotasi dia? Lurus. Lurus ya, berarti pakainya adalah sigma F sama dengan M kali A. Oke. Kemudian kalau pegas, gayanya gaya apa sih yang bekerja pada pegas itu? Gaya pemulih. Gaya pemulih, berapa nilainya? Sesuai hukum Hooke ya. Sama KX kuadrat. Hukumnya apa? Hukum Hooke apa? F sama Min dengan KX kuadrat. Min boleh nggak? Ya, min KX. Min KX saja ya. Min Ya. KX sama dengan, ingat kayak tadi ya. Karena saya butuh ekspresi dari posisi, berarti A ini saya ubah M D kuadrat X per DT kuadrat. Rapikan lagi kayak tadi, D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan minus K per MX. Dapatlah ya? Berarti tadi ingat, bagian ini konstanta di depan X-nya adalah omega kuadrat. Kalian di kelas sudah sampai mana materinya? Fatima? Sudah sampai gelombang, Pak. Oh, ini osilasi udah beres berarti? Sudah. Oke, sip. Hitung ya. Omeganya dapat 44,88 radian per sekon. M-nya berapa? M2-nya? Masanya 0,6 kg. 0,6 kg. Oke, dan biar kelihatan. Kasih warna lain ya. Dapat M2-nya 0,6 kg. Yuk lanjut ke atasnya, mundur. Fixed F-nya tuh min 4 meter per second. Sama dengan
minus 4 meter per second ya. Minusnya adalah, ingat karena ini persamaannya sudah diatur untuk bisa dapat nilai arahnya ya. Minus 4 itu karena dia nanti V1 akhirnya adalah bergerak ke sebelah kiri. Jangan tadi pas di awal, yang 8 itu kita anggap positif karena di sebelah kanan ya. Oke, sip. Tinggal berarti apa ya? Cari X-nya ya, D-nya. Cari T dulu. Oh, udah. Nah, V1F udah. Nanti nggak usah masukin minusnya ya. Boleh sih, tapi berarti anggapannya nanti tebingnya X. Dapat 3,96 Pak. 3,96. Berarti X-nya di sini dapat sama dengan 3,96 meter. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada soal yang kira-kira kayak gini, yang ini tipenya adalah komprehensif ya. Jadi berbagai materi jadi satu paket ya. Coba di tracking aja satu persatu. Dari apa yang diminta, nanti butuhnya apa, mundur lagi terus kayak gitu. Oke, masih ada? Nanti lagi? Yuk, masih ada nomor lainnya? Halo Pak, Yuk. mau nanya ini yang nomor 3A. 3A. Yang bagian Bagian A. 3A. Ya, 3 bagian A, tapi yang itu poin. Oh, bentar. 3. Yang ini? Atau yang pertanyaan? Nentuin itunya Pak, konstanta efektifnya. Oh, yang ini. Ini. Iya, itu. Yang nomor 2-nya Pak. Kalau di sini, saya cek dulu aja ya. Yang nomor 1, gimana efektifnya? Seri paralel? Ditambah aja kan Pak? Tambah? Paralel. Iya, ditambah. Oke. Yang 3? Di itu, 1 per. Oke, super. Nah, kalau yang 2 itu, konstanta pegas efektifnya, dia itu setara dengan bentuk paralel di sini. Jadi ini namanya adalah istilahnya kalau kalian cari namanya, ini istilahnya adalah pegas yang terkopel, coupling, spring, ya. Nah di sini sifat dari efektifnya dia sama dengan pegas yang paralel. Jadi berapa? 2K Pak. 2K. Ya, sip, kayak gitu. Oh, iya. Makasih Pak. Yuk.
Yuk, masih ada? Pak, untuk 4A, masanya nggak berpengaruh ya, Pak? 4 yang ini? Iya. Ya, enggak. Poinnya adalah di sini persamaannya apa frekuensinya tadi? Kalau ini? Ya, omeganya apa? Kita bikin lah ya. Ini kan pendulum sederhana ya. Jadi kalau pendulum sederhana itu berarti dia namanya pendulum matematis atau pendulum atau bandul matematis. Yuk kita bikin dulu, cari frekuensinya. Biar lengkap, semua kalian bisa nurunin. Oke, ini bandulnya berarti kalau dia bergerak gimana? Ini misalkan titik ininya, berarti dia di sini. Tekan ya. Ini geraknya apa? Kira-kira cenderungnya translasi atau rotasi? Rotasi, Pak. Rotasi ya. Berarti sigma apa yang kita pakai? Hukum Newtonnya? Sigma F, Sigma F. Sigma F. Rotasi apa? Sigma Torsi, tau. Iya, tadi kayak yang apa? Bandul tadi loh. Bandul fisik tadi. I kali apa ya? Torsinya sekarang kan? Torsinya adalah misalkan ini sudutnya sama theta. Ini apa namanya? Sepanjang L si talinya. Maka ke sini ada mg. Kayak tadi ya. Satu ke sini, satu ke sini. Ini ada mg juga, ini ada mg juga. Tetanya yang ini. Berarti yang ini adalah cos theta, yang ini adalah sin theta. Ya. Gaya yang membuat dia berosilasi kan berarti gaya yang kayak gini kan, yang ke sini kan gayanya. Yang bikin dia bisa osilasi atau yang istilahnya narik dia ke sebelah kanan sini adalah yang mg sin theta. Torsi itu kan gaya dikalikan dengan apa namanya? Lengan gayanya. Karena dia bandulnya matematis atau yang sederhana, maka tali ini kita abaikan masanya, cuman ada ini aja benda titik. Berarti jarak dari benda ke porosnya ya sepanjang talinya. Berarti sini gayanya adalah M G sin theta dikalikan L. Sudut antara garis vektor gaya sama vektor ininya, lengannya adalah tegak lurus ya. Kan ini adalah apa namanya? Garis singgungnya, arah dari gayanya. Mg sin theta sama dengan I, kayak tadi sama D kuadrat theta per dt kuadrat. Kemudian hati-hati di sini, karena gaya ini kalau gayanya bekerja, maka bandul bergerak ke kanan, dan tetanya akan semakin kecil nilainya, maka di sini nilainya dia minus. Karena gaya ini membuat perubahan sudutnya itu mengecil. Dari sini berarti kita punya apa? Min mg sin theta L sama dengan I. Berapa I-nya di sini? I-nya adalah, karena dia dianggap benda titik, berarti berapa I-nya? Kalau benda titik? 0. Benda titik berapa? M kuadrat. M dikali R kuadrat. R adalah jarak dari benda ke poros. Berarti sama dengan L. M dikali L kuadrat. Masukin ya. Berarti minus Mg sin theta kali L sama dengan ML kuadrat D kuadrat theta per dt kuadrat. Ada yang bisa dicoret di sini? Masa sama L-nya, Pak? Bisa dicoret. L-nya coret. Jadi saya punya minus G sin theta sama dengan L D kuadrat theta per dt kuadrat. Berikutnya adalah bandul itu agar osilasinya harmonik. Harmonik itu artinya apa namanya? Tetap segitu ya.
apa namanya amplitudenya tuh, nggak berkurang. Ini kalau digambarin ya sinusoidal. Maka syaratnya adalah tetanya harus kecil, sangat kecil. Kalau teta sangat kecil, tetanya menuju 0, bayangin kan ya. Kalau sudut sama dengan 0, berapa nilai sinusnya? 0. Berapa nilai tangannya? 0 juga. Nah, itulah. Ini namanya adalah aproksimasi sudut kecil. Kalau tetanya sangat kecil menuju 0, maka nilai teta, sinus teta, dan tangan tetanya itu pasti akan menuju nilai yang sama. Yaitu ya 0 kalau 0 ya, tapi mendekati 0 pokoknya. Jadi tetanya itu sama dengan sin teta sama dengan tangan teta. Sehingga kita bisa ubah di sini. Minus G sin teta sama dengan, kok sin teta lagi? Minus G dikalikan dengan teta sama dengan L D kuadrat teta per dt kuadrat. Kayak tadi ya, kita buat dia sendirian. Sama dengan apa jadinya ini? Minus G per L teta. Dapatlah kayak tadi, konstanta di depan, posisinya itu adalah omega kuadrat. Sehingga saya punya berarti omega sama dengan akar G per L, berarti frekuensi sama dengan, berapa frekuensinya berarti? Omega, 2pi omega. Omega dibagi 2pi. Omega bagi 2pi sama dengan berarti Iya. 1 per 2pi akar G per L. Tidak ada faktor massa di situ ya. Yang penting selama dia di tempat yang sama, sama-sama di bumi, berarti G-nya sama, L-nya asal sama, sama. Nanti soalnya adalah bandul A di bumi, bandul B di bulan, itu berarti pasti beda nanti. Kayak gitu ya. Paskan sekalian. Ya. Jadi lengkap ya, kalian bandul fisik harus bisa, matematis bandul bisa, pegas bisa, nyari omeganya. Tinggal coba cek aja di buku tentang apa namanya pendulum torsi ya, atau pendulum puntir. Catatannya akan diupload kan, Pak? Ya, ya, segmen lupa terakhir ya. Nanti habis ini langsung upload. Yuk, masih ada? Segini ya. Cukup ya sepertinya ya? Cukup, Pak. Oke, sip ya. Cukup ya. Jadi ini adalah akhir dari tutorial kita. Nanti pekan depan kita lanjutkan. Mungkin topiknya gelombang ya. Oke. Nanti saya share ininya catatannya di file MS Team. Oke. Oke, saya cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.